Pengertian sistem ekonomi. Untuk mengatasi masalah ekonomi yang bersifat fundamental, what, how, dan for whom, setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya, sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan seluruh lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksudkan adalah berupa pedoman, aturan, atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, bisa digunakan sudut pandangan yang menyangkut. Yang pertama, sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain. Dan yang ketiga, peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal atau faktor-faktor produksi dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ini antara lain: A. Semua alat-alat produksi termasuk tanah, mesin-mesin, pabrik, yaitu dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atau negara. Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Yang kedua, seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara. Ciri-ciri yang ketiga yaitu jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah. Ciri-ciri yang keempat, harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah. Ciri-ciri yang kelima, semua warga masyarakat adalah tenaga kerja atau karyawan yang wajib ikut berproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi gaji atau upah oleh negara sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Dalam kenyataannya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut, yaitu kapitalis maupun sosialis, tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Secara garis besar, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Sistem ekonomi Indonesia. Sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut sistem ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam dokumen GBHN pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia dinamakan sebagai demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Yang kelima, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keenam, hak milik perorangan diakui sedangkan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, dalam demokrasi ekonomi yang harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif berikut ini. A. Sistem free flight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia. B. Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. C. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Di dalam sistem perekonomian Pancasila memiliki 5 ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian, karena koperasi merupakan bentuk yang paling konkret dari sebuah usaha bersama. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Dan yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.